Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Ferry Saputro di channel YouTube kesayangan kita, Etalase Community. Kali ini poster podcast muter-muter kali ini saya berada di Jombang, Tangerang Selatan, dan di rumah kediaman salah satu tokoh Tangerang Selatan. Dan beliau juga adalah seorang artis ternama dan artis senior di Indonesia ini. Beliau sudah banyak warawiri di televisi dan beliau berprofesi sebagai pelawak senior dan seorang seniman. Mau tahu siapa? Kita langsung ketemu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji luar biasa nih, saya sangat apresiasi, sangat speechless juga bisa bersilaturahim di sini. Dan saya juga terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktu kepada para mitra Etalase Community ini, punya nanti akan dapat sharing ilmu dan sharing pengalaman dari Pak Haji. Pak Haji nih kalau boleh tahu nih, sibuk apa Pak Haji sekarang nih? Masih warawiri di televisi apa gimana nih Pak? Sibuk apa, biasa-biasa aja kita. Sibuk nggak sibuk begini aja. Sibuk begini aja, ngurusin di rumah aja. Iya, di rumah aja juga cukup. Oh ya Allah Pak Haji. Usia kalau boleh tahu udah nggak muda lagi kan nih Pak Haji nih? Usia mah masih muda sebenarnya mah. Masih muda. Muda 79. 79, Masya Allah. 79 tahun. Beda 3 tahun sama Republik Indonesia. Iya. Ya Allah. Berarti sekitar tahun 1942. Iya, 3 tahun. Iya, 42. Iya, 42 lahir. 42, Masya Allah. Ya. Luar biasa para mitra Etalase Community. Ternyata Pak Haji itu usianya udah 79 tahun. 79. Ya Allah. Ini kalau boleh tahu anak berapa Pak Haji? Anak 10. Anak 10. Cucu? Cucu 31. Anak 10, cucu 31. Iya, cicit juga udah punya. Cicit apa? Ya, cicit 10. Cicit 10. Masya Allah. Anak 10, cucu 31, iya. Cicit 10. Cicit abuyut disebutnya. Cicit. Tapi manggil Pak Haji itu buyut. Oh iya. Oh, Masya Allah. Itu setiap hari berarti main nama anak, main apa masih di sini atau? Enggak, masing-masing udah rumahnya udah kita bikin rumah semua anak juga. Ya kalau cucu sih ya tiap pagi dah kemarin. Sini, tapi ya. Seputaran Tangerang Selatan sini. Iya di sini semua. Iya, satu RW. Satu RW. Jadi nggak kemana-mana ini. Jadi memang apa namanya kerja keras Pak Haji ini memang semata-mata pengabdian buat ya keluarga. Iya, buat keluarga. Masya Allah. Ini luar biasa nih sosok suami yang bekerja keras yang luar biasa, sosok seorang ayah yang luar biasa, dan seorang kakek dan seorang buyut yang luar biasa. Iya. Dan ini kalau boleh tahu nih, memang Pak Haji ini prosesnya nih sampai ke sekarang ini apa sih rahasianya Pak Haji biar bisa stabil dan masih bisa apa namanya stasiun TV itu masih iya, masih alhamdulillah masih ada juga yang bantu. Iya, masih ada yang butuh. Masih ada juga. Iya. Apa lawakan seger? Apa rahasia Pak Haji? Ya apa sih rahasianya, kita begini sih. Manusia hidup jangan terlalu ambisi lah. Jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisi. Urusan rezeki milik Tuhan yang mengatur. Oh, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi begitu aja. Iya, begitu aja, apa adanya aja kita terima. Tidak perlu ada apa namanya obsesi kemana. Yo, memang dari mudanya seperti itu Pak Haji. Nggak ada keinginan jadi pelawak juga, nggak ada keinginan. Sebenarnya dari gue ya, maaf gitu ya. Iya. Dari nenek moyang gue tuh nggak ada keturunan di seni. Seni nggak ada. Nggak ada, cuman gue sendiri lah yang terjun ke seni. Otodidak belajar. Iya. Itu apa namanya? Memang kalau belum ada nggak ada darah seni, dan Pak Haji itu siapa pertama kali Pak Haji yang ikut siapa atau memang terinspirasi sama siapa dulunya Pak Haji? Pertama dulu gue kan begitu keluar sekolah SD. Dulu SR sekolah rakyat, ya, dulu kan sekolah rakyat. Begitu keluar sekolah rakyat, gue nggak di kampung sendiri, membara di mana-mana gue. Akhirnya gue terakhir membara di Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Tanjung Priok, kerja di pelabuhan. Usia berapa Pak Haji? Usia kalau nggak salah di Tanjung Priok gua usia 18 sudah di Tanjung Priok. 18 tahun. Iya.
masih hitungannya masih SMA ya gitu. Iya kan, udah nggak sekolah gua. Oh jadi cuma sampai SR sampai SD aja. Iya. Masya Allah. Terus Di Priok kerja di pelabuhan. Begitu di situ ya mengenai hasil mah ada hasilnya tapi nggak bermanfaat lah gitu. Akhirnya gue pulang sampai jadi ya keamanan pasar, keamanan rumah sakit. Akhirnya gue terjun ke seni. terjun ke seni. Seni lenong. Itu ada yang ngajak atau gimana, Pak? Nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak. Ya, gue ikut aja. Ikut aja tuh. Iya, tempo-tempo ya nggak ada bayaran, gue masuk gue ikutin. Masya Allah. Dan itu berapa tahun di Lenong, Pak Haji? Di Lenong mau dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 63. 63. Iya, 63, 64 lah gitu. 63 sampai 64. Iya, di Lenong. Di Lenong. Terus sampai masuk kampung keluar kampung. Kampung keluar kampung. Iya. Diperin aja daerah Jakarta aja. Ini daerah Betawi dari sini, Jakarta ya, di itu Tangerang, Bogor. Nah itu berarti tertatih-tatih jadi ya. Jadi seorang Pak Haji Boti memang tertatih-tatih sebelumnya ya, nggak langsung. Iya. Memang jadi apa dari orang kalangan apa orang kaya. Bukan, gua mah paling susah nih di Jombang nih, paling keadaannya namanya susah, minim banget gitu, gua lah. Gua sampai pernah tidur umpamanya dari punya anak satu sampai punya anak dua, gua tidur bekas kandang kambing. Bekas kandang kambing. Kandang kambing nenek gua, kambingnya jual, akhirnya gua tidur situ pagar jaro, di balai juga jaro juga. Susah-susahnya Pak Haji tuh. Susahnya gua. Jadi memang perjuangan itu nggak seperti yang kita bayangkan itu ya. Iya, enggak disangka. Ya alhamdulillah Tuhan mengasih rezeki bisa begini gua. Dan itu tidak ada sama sekali obsesi gue harus sukses nih gitu kan. Nggak ada Pak Haji. Jadi ada gitu aja Lenong seperti itu. Nah, jangan pun namanya bisa bikin rumah, gua gitu namanya. Buat makan gak susah. Mikir buat rumah juga, mikir buat makan aja. Buat makan aja susah, bisa pagi makan sore kagak. Dan itu dulu Pak Haji anak keberapa Pak Haji? Ya, gua anak kedua. Anak kedua dari berapa saudara? 6. 6. Dan anak Bapak Haji hitungannya ya adik-adik aja masih ngurusin adik-adik ya? Iya, mau adik-adik ya alhamdulillah. Gua sama berkata kalau besok lusa gua ada milik, ada rezeki, gua bisa bikin rumah. Kalau gua senang, gua nggak mau senang sendiri. Senang keluarga gua, senang saudara gua. Ya alhamdulillah dijabah, namanya sama Allah dikabulkan. Ya sampai bisa begini gua, sampai namanya adik gua, abang gua, mertua apa bisa gua berangkatin haji. Dan yang belum pantas berangkat haji, yang gua bikinin rumah. Masya Allah. Jadi ini luar biasa nih para mitra Rasa Community. Artinya pekerjaan atau bekerja kerasnya Pak Haji Bolot ini semata-mata bukan untuk pribadi sendiri. Bukan. Tapi memang untuk keluarganya. Dan ini adalah tidak perlu cita-cita atau tujuan yang muluk-muluk, dan ini mengalir apa adanya ya. Gue punya begini juga, gue bukan orang kaya. Iya. Gue orang senang. Oh, orang senang. Apa bedanya tuh Pak Haji? Orang kaya dan orang senang, bahagia tuh ya? Kalau orang kaya belum tentu senang. Orang kaya belum tentu senang. Tapi gue orang senang, pasti senang. Orang senang pasti senang. Pasti belum tentu kaya, yang penting mau kaya atau senang yang penting. Masya Allah. Dan itu membuat stimulus positif juga buat kita ya. Iya. Berpikiran sehat. Gue mau bikin rumah 2-30 miliar, gue mampu. Kalau itu, gue gak mau. Wah, ya begini aja rumah gue. Iya. Dan ini keadaannya udah berapa puluh tahun nih Pak Haji? Pak Haji maksudnya rumah ini ada? Oh, di sini sih belum lama. Rumah gue di sana ada. Belum lama. Rumah pertama di sebelah sini. Keranak. Dan ini nggak ada yang tingkat seperti para nggak ada ya, paling tingkat itu doang depan tuh buat anak juga. Buat anak, nah itu sederhana. Iya. Ini kesederhanaan Pak Haji ini membuat kita yakin bahwa kekayaan itu tidak untuk dinikmatin di dunia ini, tapi ya hanya cuman buat penopang kita hidup di dunia aja ya gitu. Nah iya, kita itu aja lah. Dan itu Pak Haji wariskan ke seluruh anak dan semua anak, semua rumah gue bikinin,
kontrakan gua bagi, motor gua beliin, mobil gua disediain. Nah ini kalau sekarang kan kondisi seperti ini, Pak Haji, posisi pandemi seperti ini, nah kan otomatis kan apa namanya ya omset juga berkurang, penghasilan berkurang, semua itu. Ini siasat Pak Haji nih menghadapi apa, memang ya sudah mengalir aja Pak, seperti apa Pak Haji? Gua sih santai aja, santai aja mengenai biar mau syuting nggak syuting, urusan buat makan cukup. Alhamdulillah cukup. Iya, dari kontrakan aja gak. Oh, kontrak berapa jumlah kontrakan Pak Haji? Ya kontrakan nggak banyak, cukup buat makan mah. Cukup buat makan. Semua 142. 142 kontrakan. Masya Allah, itu ya Allah, keren Pak Haji, salut ya. Saya sebagai anak muda termotivasi seperti itu Pak Haji. Kan anak muda, anak milenial sekarang ini kan ingin nikah, ingin punya rumah mewah, punya mobil sport segala macam, atau ini kerja di bapak perusahaan hebat gitu Pak Haji. Iya, bagaimana kita kalau mau punya rumah mewah bisa gitu buat kita sendiri. Iya. Kita harus mikirin dong keluarga kita, Keluarga. anak, saudara. Jarang Pak Haji yang seperti ini Pak Haji. Artinya kayak bikin klaster kecil gitu kan, isinya saudara, anak, cucu segala macam. Ya kali kalau nanya gua begitu ya, nanya gua sih ya barangkali bohong. Boleh tanya di orang-orang sini, tetangga-tetangga sini. Iya. Nah Pak Haji berarti kan kalau Pak Haji hidup di lingkungan Tangerang Selatan situ sendiri itu sudah berapa lama Pak Haji? Emang asli? Asli Tangerang Selatan? Asli Betawi, Tangerang Selatan. Oh, Asli orang sini. terus berarti ini salah satu tokoh yang masih, yang ya artinya ya zaman penjajahan dulu berada di Dia dilahirkan di sini, namanya di kampung sini. dan Betawi asli sini. Iya, Betawi asli. Emak bapak gua Betawi. Nah Pak Haji nih ngelihat nih apa namanya flashback masa lalu. Enakan sekarang. Enakan sekarang. Enakan sekarang. Yang penting kita rajin. Rajin. Iya, kalau rajin mas sekarang mah apapun. Orang kalau katanya disebut mati itu meninggal, ya kena kelaparan, itu orang bukan ini malas. Oh, jadi nggak ada mati karena kelaparan, tapi karena malas. Malas. Bab apa? Dia mengutin botol-botol apa juga namanya. Jadi duit. Kardus-kardus juga jadi duit. Jadi kalau misalnya ada mati kelaparan itu ya karena malas. Karena malas. Padahal peluang itu banyak. Banyak. Sekarang apapun kalau kita mau gitu jadi duit. Jadi duit. Cuman kadang malu aja atau Iya, malu. Iya. Dan malu itu mengakibatkan dia malas bergerak gitu. Iya, gitu. Jadi memang Pak Haji nggak pernah mikir bahwa kemiskinan itu harusnya sebenarnya nggak ada, tergantung mindset aja ya kan orang. Dan malas atau rajin itu. Ya sekarang orang anak-anak sekarang mau mana bisa sih bapaknya sekarang, apalagi sebutnya dapat tanah warisan pasti habis. Anak sekarang. Iya. Kenapa Pak Haji bisa bicara seperti itu Pak Haji? Ya jelas, gue apa bukan gua nganuin ya, gue setelapak tangan pun namanya tanah dari orang tua. Nggak ada, emang orang tua nggak punya tadinya. Nggak ada warisan sama sekali. Nggak ada. Dan sekarang berusaha dan punya warisan, kita balas. Nah, kita harus bagi kepada saudara kita. Kita ngarepin warisan orang tua, bagaimana caranya kita ngasih warisan ke anak dan cucu kita ya. Lagi gua masih hidup, anak-anakku udah rapi semua. Iya, rumah gua udah bikinin semua. Jadi kalaupun nanti apa selepas misalnya Pak Haji sudah tiada pun, artinya ada usaha atau lah iya, besok-besok udah nggak ada umur, udah nggak ada berebutan. Oh iya, sudah nggak ada lagi gontok-gontokan anak-anak kita ya. Masya Allah. Jadi udah mikirin dunia akhirat ya. Kontrakan juga gue udah bagi-bagi. Gue udah ada yang bagi 3, ada yang 4. Keberanian memang keberanian anak muda sekarang. Keberaniannya. Keberanian. Tapi kejujuran orang dulu. Masya. Lebih baik hindarkanlah barang-barang mabok itu. Barang-barang mabuk, narkoba. Narkoba. Enggak, itu jauh. Untuk masa depan jauh.